Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mona Lisa Putri di channel Zondower di acara Tokoh Inspiratif. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi untuk selalu update acara-acara di channel Zondower, baik itu tokoh inspiratif maupun tokoh bicara. Nah, kali ini kita akan membahas dan mengupas tuntas bagaimana kiat-kiat sukses dari tokoh inspiratif kita. Siapa dia? Saya akan bacakan terlebih dahulu. Tokoh kita yaitu adalah Bapak Marjeni Yahya. Beliau lahir di Kecamatan Rambah, tepatnya di 3 Maret 1963. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya. sehat. Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Ya, amin. Oke. Nah, sebelum kita pembahasan lebih lanjut nih Ya. Pak tentang kiat sukses, perjalanan, kemudian banyak hal yang akan kita kupas Ya, nanti. betul. Kita sebaiknya berkenalan dulu karena apa? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ya. Untuk cinta dan sayang mari kita kenalan. Baik. Oke. Ya, baik. Dari sekian banyak kesibukan, sekarang sedang fokus di mana, Pak? Sekarang saya sedang fokus bersama DPRD dan pemerintah Rokan untuk menyelesaikan revisi Perda Investasi tahun 2007 ya, di DPRD Rokan Hulu. Oh, sedang sibuk bersama dengan DPRD dan pemerintah untuk merevisi Perda Investasi tahun 2007 menjadi perda yang baru ya tahun 2021. Iya, menjadi lebih baik tentunya ya. Iya, betul. Oke. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu, Pak. Oh, baik. Karena kita ingin tahu bagaimana sebenarnya Pak Marjeni Yahya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama Marjeni ya. Ada yang bilang juga nama saya Marjeni Yahya. Yahya itu nama orang tua ya. Oke. Saya lahir di Pasir Pengarayan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu ya, tanggal 3 Maret 1963. Saya ini anak ke-11 ya. Anak ke-11 dari 11 bersaudara ya. Jadi anak bungsu. Anak bungsu ya. Jadi orang tua saya namanya Haji Yahya. Haji Yahya. Ya, ayah saya Haji Yahya, ibu saya Zaidar ya. Kedua-duanya saat ini sudah meninggal dunia ya. Sedangkan saudara-saudara saya itu 10 di atas saya itu tersebar di seluruh Indonesia. Tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ada yang stay di luar negeri ya, bertinggal di luar negeri di tepatnya di Berlin di Jerman. Ya, kakak siapa yang di Jerman, Pak? Jefferson, kakak nomor 10 di atas saya persis. Oh, nomor 10. Ya, saya persis. Sampai sekarang masih berdomisili di Berlin, Jerman Barat. Jerman Barat. Ya. Oke. Yang 9. Yang 9 lain itu berdomisili, ada yang di Pekanbaru, Kak Indrawati, istrinya Dr. Muhtar Ahmad, mantan rektor Unri. Oke, Bapak Profesor Muhtar Ahmad. Ya. Kemudian di atas dia ada Rafjon Yahya. Rafjon Yahya ini di Jakarta. Di Jakarta. Pensiunan Bank Mandiri. Pensiunan Bank Mandiri. Sama seperti saya, pensiunan Bank Mandiri. Oke. Kemudian di atasnya ada lagi Kak Yulia Evina ya, itu di Bandung. Di Bandung. Tinggal di Bandung. Jakarta, Bandung, Berlin. Ya, Bandung. Dia di swasta ya bersama suami ya. Kemudian kakak yang lain, Kak Yusnidar, itu di Solo, Jawa Tengah ya. Solo. Dulu Jawa Tengah. saya ikut beliau waktu saya SD sampai tamat SMA. Oh, di Solo, berarti Jawa Tengah. dengan kakak Yusnidar. Kak Yusnidar ya. Tepatnya di Solo berarti di Solo, ya, ya. Pak? Dia suaminya dokter ahli mata di Solo ya. Dokter Ahdi Saleh ya. Kemudian kakak yang lain ada Sudirman Yahya, ini guru besar Institut Pertanian Bogor ya, Fakultas Agronomi, Profesor Dr. Insinyur Sudirman Yahya namanya. Profesor Dr. Insinyur Sudirman Yahya. Guru besar Fakultas Agronomi di Institut Pertanian Bogor sampai sekarang masih ya.
Nah, yang berikutnya ada Dr. Yuni Safrini Yahya. Ini mantan Kajati Riau ya, mantan Kajati Riau, sekarang sudah pensiun, sekarang berdomisili di Jakarta. Kemudian ada lagi Insinyur Kamarudin Yahya MSc. Terakhir dia itu Deputi Direktur di PT Inalum Asahan. Inalum Asahan. Sekarang juga udah pensiun, sekarang berdomisili di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Nah, inilah kakak-kakak di atas saya ya, kakak-kakak yang di atas berarti saya. Kalau diulik kembali itu adalah rentetan dari keluarga-keluarga akademisi. Iya, betul. Keluarga-keluarga akademisi. Iya, betul. Kalau boleh tahu seberapa penting pendidikan menurut Bapak? Jadi kami senantiasa ditanamkan oleh orang tua ya, terutama ayah. Ayah itu kan sangat menghargai pendidikan. Ayah mengatakan cara kita mengangkat hidup, mengangkat derajat hidup kita, mengangkat derajat keluarga kita melalui pendidikan. Melalui pendidikan. Berarti semakin tinggi pendidikan, jadi makin terangkat derajat kita, makin. Kemudian ada lagi yang unik juga dikatakan ya, bahwa kalau seorang ayah mewariskan harta kepada anaknya, hartanya akan berkurang. Harta akan berkurang dan bisa dicuri orang. Bisa dicuri orang, betul. Harta pasti berkurang dan bisa dicuri orang. Nah, kalau seorang orang tua mewariskan ilmu kepada anaknya, ilmu itu akan bertambah terus dan tidak bisa dicuri orang. Gitu. Jadi secara sederhana beliau mengungkapkan nasihat itu sehingga seluruh anaknya diminta untuk sekolah ya, untuk menuntut ilmu. Walaupun kondisi masyarakat pada saat itu belum begitu menghargai pendidikan sebetulnya, Mak. Jadi, waktu itu kan masyarakat belum menghargai pendidikan seperti sekarang ya kan Pak. Betul. Cuman orang tua sudah melihat bahwa pendidikan punya prospek yang besar di kemudian hari. Iya, betul. Dengan pikiran yang terbuka, terbuka, kemudian bisa melihat masa depan itu luar biasa sekali. Betul. Nah, sebenarnya kalau menurut Bapak sendiri, ayah itu sosok seperti apa? Ayah itu bagi kami sosok yang visioner ya. Visioner. Mengapa visioner? Visioner karena dia berjalan jauh ya. Berjalan jauh. Ya, dia masih muda, ketika dia belum menikah masih remaja dia udah naik haji ya. Dia udah naik haji ke Mekah. Dan di Mekah waktu itu kan kalau orang pergi ke Mekah kan bisa 6 bulan ya, naik kapal kan. Betul, naik kapal 6 bulan. Jadi sampai di Mekah kan kadang-kadang belum musim haji gitu. Sambil menunggu datangnya musim haji, dia belajar ilmu agama, berguru di sana gitu. Subhanallah. Berarti memang dari dininya, dari remajanya itu sudah visioner sekali, iya, sehingga ketika sudah punya anak ditanamkan dididik karena ditularkan kepada anak-anaknya. Ya. Kemudian selain remaja dia bersekolah di Mekah begitu ya. Kemudian setelah pulang dari itu dia pekerjaannya pedagang. Pedagang dari dia pedagang pengumpul karet. Pengumpul karet. Jadi karet yang ada di Rokan Hulu dan sekitarnya ya, mulai dari Pasir Penggayan, Kota Tengah, Muara Rumbai, Dalu-Dalu itu dikumpulkan, kemudian dibawa ke Sungai Rangau, Rokan Hilir. Nah, kemudian bahkan ada kalanya dia dari Sungai Rangau dia juga berkelana sampai ke Singapura, ke Malaysia. Sudah bisa ekspor ke Singapura dan Malaysia. Jadi wah, luar biasa. Kadang-kadang bukan hanya di Sungai, kalau harga di Sungai Rangau untuk kurang kondusif, diteruskan dihilirkan dia sampai ke Singapura atau ke Malaysia. Nah, di Singapura, Malaysia itu waktu itu, terutama Singapura ya, relatif lebih maju daripada daerah kita. Iya, gitu. betul. Nah, jadi dengan dia berjalan jauh, pergi ke negeri orang gitu kan, jadi wawasannya luas kan gitu kan, wawasannya luas. Dan
di sana mungkin dia kan bertemu dengan orang-orang yang berhasil, Iya, orang-orang yang betul. sukses. Dia itu menginspirasi beliau agar anak-anakku juga jadi orang-orang sukses gitu Oke. lah. Iya. Nah, ayahanda kan adalah seorang yang inspiratif. Bagaimana cara ayah dari bapak sendiri mendidik anak-anaknya gitu? Apakah keras atau Ya. bagaimana? Sebetulnya cara orang tua mendidik itu zaman itu bentuk kasih sayangnya tuh mungkin dia agak saklek ya. Saklek. Keras tuh bukan dalam arti menyakiti, bukan. Bukan, ya betul. Artinya saklek itu disiplin. Keras tapi bukan kejam. Bukan kejam, beda. Iya, betul. Keras sama kejam beda. Karena keras untuk mendidik, kalau kejam menganiaya. Iya, dia tidak pernah menganiaya anak. Betul, tapi betul. kerasnya dalam arti disiplin. Disiplin. Jadi misalnya gini, kami sebelum azan subuh harus bangun. Sebelum azan subuh harus bangun. Kalau seandainya tidak bangun. Kalau seandainya tidak bangun, ya dibangunkan. Kalau nggak bangun disiram air. Disiram air, oke. Mukanya diambil dipercikkan air gitu kan. Iya, oke. Apa maksudnya apa? Bangun pagi agar pergi ke masjid sama ayah. Oh, Ayah kan iya. imam masjid. Iya, betul. Nah, Berarti ayah imam masjid. Jadi kami bersama ayah pergi ke masjid. Di masjid ayah azan. Azan, kemudian dia sekaligus menjadi imam masjid, sholat subuh di masjid itu. Iya, Masjid Raya Pasir Pengarayan. Masjid Raya Pasir Pengarayan. Jadi begitu pagi udah selesai dari masjid, kami pulang ke rumah, siap-siap sekolah, sekolah gitu. Itu pagi ya, seperti itu. Nah siang pulang sekolah itu wajib ngaji. Wajib ngaji. Nah, ada sekolah ngaji itu gurunya Bapak Ustadz Bahusin itu dari Rambah Hilir juga itu, dari Teluk Riti. Kami mengaji sampai sore. Mengaji sampai sore. Jadi pulang sekolah siang itu langsung pergi ke sekolah ngaji sampai sore. Oh iya, tentang mengaji. Kalau dulu Pak, untuk sekedar memberitahu kepada kaum milenial, mengaji itu bayarnya pakai apa? Apakah dengan uang atau bagaimana? Waktu zaman saya itu memang ada uang SPP ya. Ada uang Uang SPP untuk biaya pendidikan itu lah, penyelenggara pendidikan mengaji itu. Ya mungkin ada gaji guru sedikit situ gitu ya. Iya, betul. Tapi yang jelas waktu itu tidak memberatkan lah ya, tidak memberatkan. Jadi karena orang tua waktu itu merasa sangat memerlukan pendidikan agama itu. Pendidikan agama karena penting ya. pendidikan agama di sekolah, apalagi waktu kami tinggal sekolah di sekolah negeri ya, SD Negeri 1 Pasir, dirasa kurang cukup. Jadi ada tambahan pendidikan agama di sekolah agama ya. Gitu. Jadi teringat tentang cerita bahwa Bapak itu adalah anak ke-11. Nah, biasanya kan anak bungsu ini selalu dinilai manja. Iya. Apakah Bapak Marjani termasuk orang yang manja? Karena anak bungsu memang tidak dinafikan juga ya. Artinya mendapat kasih sayang yang lebih ya, lebih dari ayah maupun dari ibu gitu ya. Jadi umpamanya ayah itu kan dia selain imam masjid kan dia tokoh adat ya. Iya, betul. Pucuk suku Mandailing dia situ ya. Mandailing. Pucuk suku Mandailing. Tapi Mandailing ini Mandailing Mais, Mandailing Melayu ya. Iya, oke. Ya. Jadi ayah itu karena dia pucuk suku kan sering diundang ya untuk acara-acara orang kawin ya. Iya, betul. Acara-acara orang kawin. Nah, saya itu diajak. Kesempatan saya makan enak kan gitu. Duduk dekat ayah gitu, nggak jauh lah dari ayah ya. Duduk di suasana pesta itu, saya duduk tidak jauh dari ayah. Nah, biasanya kalau untuk tokoh-tokoh itu kan hidangannya kan istimewa itu. Iya, betul. Nah, saya termasuk yang menikmati keistimewaan itu. Iya, menikmati ya, betul. Karena memang diberikan, kenapa tidak dinikmati? Iya, betul. Oke, nah sosok ayah tadi adalah orang yang sangat visioner. Iya. Dan bagaimana dengan sosok dari ibunda sendiri, Bapak? Kalau ibu kami itu dia sangat mensupport ayah. Mensupport ayah. Jadi betul-betul peran dia sebagai seorang ibu yang mensupport suaminya. Dalam arti
ketika suami pergi meninggalkan pasir pengarangan untuk berdagang, itu kan kadang-kadang memerlukan waktu yang cukup lama ya. Iya, betul. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Nah, ibu itu berperanlah dia sebagai ibu menjaga agar anak-anaknya tetap belajar. Sekolah, jangan sampai tidak masuk sekolah. Iya, Gitu. betul. Menjaga anak-anaknya jangan sampai tidak sembahyang. Yang paling penting berarti agama ya di dalam jangan sampai tidak pendidikan anak. sembahyang, jangan sampai tidak ke masjid. Oke. Jangan Walaupun tidak ada ayah. Walaupun di tidak situ. ada ayah, kan gitu. Jangan sampai anak ini tidak sekolah ngaji kalau udah pulang sekolah, kan gitu. Iya, betul. Nah, jadi saling saling menjaga gitu. Saling menjaga. Jadi betul-betul ibu pun juga orangnya juga tegas ya. Ibu juga tegas, orangnya disiplin ya gitu ya. Jadi seperti halnya ayah disiplin, ibu juga disiplin. Nah, jadi kami itu artinya tidak ada waktu untuk tidak disiplin. Ayah disiplin, ibu disiplin. Oke. Nah, jadi Disiplin dan disiplin. iya, Oke. betul. Nah, tadi bicara tentang keluarga. Nah, kami ingin mendengar bagaimana sih masa kecil dari seorang Bapak Marjen Yahya. Iya. Masa kecil saya itu kan SD Pasir Pengarayan, SD kelas 1 sampai kelas 6 kuartal pertama saya di Pasir Pengarayan. Oke, kuartal pertama. Ya, kuartal kedua sampai tamat SD saya pindah ke Solo kan. Ke Solo. Nah, jadi SD tamat Solo, SMP tamat Solo, SMA tamat Solo. SD tamat Solo, SMP, SMA tamat Solo. Tapi kita ingin tahu yang di Rokan dulu terlebih dahulu, Pak. Di Pasir Pengarayan itu masa-masa yang bagi saya masa-masa yang menyenangkan ya, masa-masa yang menyenangkan. Sepulang kami mengaji, kan dari pulang sekolah harus ngaji dulu. Iya, betul. Sepulang ngaji itu sekitar jam 3 sore sampai menjelang maghrib itu masa-masa bermain kan. Iya, masa bermain. Masa-masa di waktu itu main apa yang paling Bapak suka? Waktu itu kami main bola ya, main bola kaki. Iya, main bola kaki. Jadi bersama-sama teman sebaya ya, bola kaki. Teman-teman saya tuh banyak tuh, ada Jupiter gitu, ini yang kebetulan rumah di depan ini kan. Oke, Pak Jupiter Ilyas, ada Hasanuddin ini Kacan ya, itu ketua DPRD Rokanudu itu. Iya, betul. Kemudian ada Arsat namanya. Sore-sore kami itu bermain bola ya, bermain bola di lapangan. Sekarang dinamakan lapangan Garuda ya. Lapangan Garuda itu. Dulu kami bilang tanah lapang aja. Ya kami bermain bola di situ sore-sore gitu. Sampai menjelang maghrib ya. Menjelang maghrib. Karena sudah punya jadwal kami. Jadwalnya. Begitu maghrib, sebelum maghrib saya udah pulang. Harus mandi, harus sholat maghrib ke masjid bersama ayah ibu. Oke, iya betul. Berarti sudah terjadwal. Sudah terjadwal. Terjadwal. Nah, sampai kan akhirnya lebih banyak pendidikan di Solo. Iya. Kenapa bisa pindah ke Solo, Pak? Jadi waktu itu ibu saya meninggal. Jadi ketika saya kelas 4 SD. Oh, berarti ibu meninggal ibu saya meninggal ketika saya kelas 4 SD. Ya secara psikologis saya kan anak bungsu ya. Iya, betul. Anak bungsu ditinggal ibu otomatis goncang itu kan. Betul, goncang. Jadi agar untuk menyelamatkan jiwa saya, jiwa agar tidak goncang, agar tidak terjadi apa-apalah untuk anak kecil ini, maka saya diajak dipindahkan ke Solo ke tempat kakak perempuan. Oh, kakak perempuan yang tadi. Yang kakak Yusnidar tadi. Di Solo. Ya, jadi kebetulan dia kakak perempuan saya yang tertua. Yang tertua. Pada saat itu kalau boleh tahu kakak bekerja sebagai apa? Suaminya bekerja sebagai dokter ahli mata di Solo. Ahli mata. Iya. Sedangkan kakak ini sebagai ibu rumah tangga dia. Iya, sebagai rumah tangga ya. Nah, di dalam pendidikan sendiri kan Bapak tadi katakan bahwa SD di Solo, SMP juga di Solo, sampai dengan SMA di Solo. Apakah Bapak adalah sosok yang memang mengejar sebuah prestasi atau tidak?
begitu saya masuk ke Solo, kan suasana merantau kan, Iya, betul. suasana merantau. Nah di situ timbul keinginan kita bahwa, saya harus menjadi sesuatu di rantau menjadi orang, sesuatu. menjadi sesuatu rantau. Jadi kita punya energi yang lebih. Energi yang Iya, lebih punya energi yang lebih, punya semangatnya lebih. daripada yang di sana. Sama mereka itu, Iya, betul. saya ingin menunjukkan bahwa saya ini orang yang berprestasi gitu. Iya, oke. Nah itu kita buktikan ketika tamat SD saya juara, SD juara, SMA juara, SMP juara, SMP juara, SMA juara. SMA juara. Oke. Kemudian tamat SMA saya kuliah di Gajah Mada, di universitas ternama juga. Oke. Kan gitu kan. Itu kenapa bisa? Karena itu saya perantau. Di kampung orang kita harus dihargai orang. Iya, betul. Nah, Ada keinginan ingin dihargai. keinginan dihargai orang, disegani orang. Caranya gimana? Kita berprestasi. Betul. Itu kan sebetulnya keinginan yang positif kan. Iya, betul. Nah, jadi keinginan positif ini bukan hanya mewarnai saya, mewarnai seluruh kakak-kakak saya. Jadi seluruh kakak saya sebut satu persatu begitu, memang mereka dari SD juara, SMP juara, SMA juara gitu. Sebenarnya kalau misalnya ingin mengulik sebenarnya Pak, dari 1, 2, 3 sampai akhirnya 11 itu kan semuanya berhasil. Iya. Jadi seperti memang di dalam mendidik anak itu berarti memang baik bapak, ayahanda maksudnya, iya. kemudian ibunda itu adalah orang yang visioner Iya, sebenarnya. betul. Visioner sekali. Jadi gambarannya aja pada zaman itu yang diidolakan orang itu memotong karet. Motong karet. Iya. Jadi anak-anak itu tidak didorong ke sekolah tapi didorong untuk memotong karet. Karena apa? Zaman itu karet tinggi harganya. Iya, betul. Nah, jadi memotong karet itu artinya menghasilkan uang. Gitu. Nah, walaupun sebetulnya ayah itu juga punya kebun karet. Punya kebun karet, punya pabrik pengolahan karet gitu. Tapi anak-anaknya tidak dia dorong untuk memotong karet. Tapi harus lebih dari ayah. Iya, dia dorong keluar dari keluar. sekolah gitu. Oke. Nah, agar nantinya bisa memiliki kebun juga, bisa memiliki pabrik pengolahan karet. Iya, betul. Bukan menjadi pekerja pemotong karet kan. Bukan hanya sebagai pemotong karet tapi lebih daripada Nah, itu. Oke. Jadi caranya itu disekolahkan gitu. Sekolah keluar gitu. Oke. Ketika menjadi ketika Bapak di rantau, tinggal dengan kakak pastinya, iya. apa yang paling berat waktu itu dirasakan? Jadi yang paling berat waktu itu memang rasa rindu kepada ayah. Rasa ya. rindu kepada rasa ayah rindu karena kepada sangat ayah. mencintai Iya, ayah betul. gitu. Karena saya sebagai anak bungsu kan dekat dengan Iya, ayah. betul. Dekat dengan ayah, dekat dengan ibu ya. Kan. Jadi rasa rindu kepada orang tua itu berat itu. Kemudian di sana itu budayanya kan berbeda. Iya, betul. Budayanya berbeda. Jadi kita harus menyesuaikan budaya, menyesuaikan bahasa. Jadi karena lingkungannya dan di sekolah itu kan ada pelajaran bahasa Jawa ya. Iya, betul. Jadi itu memaksa saya untuk belajar lebih keras ya, agar saya bisa berbahasa Jawa. Artinya sekarang sudah bisa bahasa Jawa? Oh iya, sekarang mau bahasa Jawa kelas apa aja bisa saya. Gitu. Oke. Iya. Sebenarnya apa tujuan tadi ayahanda kan? Kemudian ketika Bapak Marjeni diminta oleh ayahanda untuk pergi merantau, kemudian bersama dengan kakak, apakah langsung menerima atau ada penolakan waktu itu? Waktu itu ayah itu kan orangnya demokratis gitu ya. Demokratis. Jadi kalau dia mengambil suatu kebijakan atau tindakan begitu, dia jelaskan maksudnya. Oke, tidak menyuruh begitu saja, tapi dijelaskan. Dijelaskan maksudnya, dijelaskan latar belakangnya. Dia bilang, Jenny kan dekat dengan ibu. Sekarang ibu udah nggak ada. Nah,
Kan bagaimanapun jadi kan harus dibimbing juga oleh seorang ibu ya. Maka pergilah merantau ke dekat kakak Yusnidar, itu jadi pengganti ibumu. Jadi tidak ada kekosongan jiwa kamu, agar kalau kamu ingin bermanja-manja ada kakak perempuanmu gitu sana. Nah, kan kita nih sekarang nih banyak nih Pak, orang yang bisa dikategorikan dia sudah kehilangan orang tuanya di masa kecil, itu justru dia menjadi sosok yang tidak ingin menjadi lebih baik. Kemudian dia merasa, oh saya sepertinya itu berbeda dari orang lain, sehingga akhirnya dia berputus asa. Seharusnya seperti apa kalau melihat orang yang seperti ini Pak? Jadi kita memang diajar optimis kok ya, diajar melihat ke depan. Jadi kita kan seperti ayah tadi kan, karena visioner dia ke depan lah. Kalau diperturutkan saya kan bisa hancur. Iya, betul. Bayang kelas 4 SD ibu meninggal kan. Nah karena visioner dia itu saya diselamatkannya kan, diselamatkannya ikut kakak-kakak perempuan di kota Solo yang lebih maju ya daripada di Pasir Pengarayan ya. Iya, betul. Solo itu statusnya kota madya ya. Kota madya. Sedangkan kita Pasir Pengarayan waktu itu kan statusnya ibu kota kecamatan. Jadi ikut kakak perempuan di Solo, di kota istilah kota yang lebih besar, dan sekolah di sana, bukannya sekedar ikut ya, dan sekolah. Sekolah gitu. Dan terus terang waktu saya di Solo itu saya merasakan kualitas sekolah Solo itu lebih baik daripada Pasir Pengarayan. Lebih baik dari Pasir Pengarayan. Iya, lebih baik. Jadi Kak, saya sangat ingin mengetahui sosok seperti apa kakak Yusnidar itu sendiri Pak? Kakak Yusnidar, kami adik-beradik semua tegas. Tegas. Berarti mengikut dari ayah dan ibu. Kak Yusnidar orangnya tegas, orang disiplin. Ya, saya tuh hidup dalam jadwal. Jadwal semua, manajemen waktunya manajemen sudah waktunya, ada. ya. Jadi kapan berangkat sekolah, pulang sekolah, saya harus mengerjakan sesuatu. Sudah mengerjakan sesuatu, saya harus tidur siang. Sampai terjadwal sebegitunya. Ada jam-jamnya. Berarti memang orang-orang sukses itu harus manajemen waktu. Iya, betul. Jadi enggak los aja gitu, enggak los aja, enggak bebas banget, enggak juga. Ada jadwal. Betul. Ada Dengan jadwal. ayah ibu pun saya kan terjadwal juga. Pagi sekolah, siang ngaji. Pulang ngaji, iyalah main sebentar. Tapi juga punya maghrib, waktu. Iya, menjelang maghrib udah pulang, mandi, berangkat ke masjid. Sholat maghrib sampai isya di masjid. Iya, betul. Pulang dari masjid, mengerjakan PR. Ditunggu itu sama ayah sama ibu. Tunggu. Pastikan PR tuh udah selesai ya. Ada tuh belajar untuk pelajaran besok. Itu sebegitu detailnya. Iya, itu saya heran juga saya kok bisa ayah berpikir kayak itu, zaman itu gitu loh. Iya, betul. Di zaman itu yang dimana orang cuma berpikir bagaimana supaya bisa makan, perut kenyang, kebutuhan tercukupi. Tapi mencari uang sebanyak-banyaknya. Ayah sudah visioner seperti itu. Iya. Nah, kita mengulik tentang tadi SD, SMP, kemudian SMA Solo. Saya tertarik dengan kuliahnya, Pak. Nah, boleh cerita sedikit tentang masa-masa kuliah itu seperti apa? Masa-masa kuliah saya di Fakultas Ekonomi ya, Fakultas Ekonomi jurusan manajemen di Jogja ya. Nah, kalau masa-masa kuliah itu kan masa-masa perjuangan tuh ya. Masa-masa perjuangan, segala macam suka duka lah di situ. Jadi kadang-kadang kiriman uang terlambat. Kita harus punya hubungan yang baik dengan tukang warung di dekat kita kos. Berarti harus punya hubungan yang baik dengan masyarakat dan tukang warung. Jadi dia ketika kita terlambat, dia memberi kesempatan kita untuk berhutang. Nanti ketika uang kiriman kita, uang kan dikirim pakai wesel waktu itu ya. Pakai wesel. Baru kita bayar ke warung. Dan alhamdulillah tukang warungnya mengerti, karena memang di situ kan anak kos-kosan semua.
Dia tahu situasi. Dan uniknya lagi itu di apa tuh di Bulak Sumur itu. Kami kos di Bulak Sumur itu memang itu orang kos se-Indonesia di situ. Orang kos se-Indonesia. Se-Indonesia sih. Jadi persoalannya hampir sama. Kiriman terlambat itu. Itu. Jadi, baik apa tuh baik tukang warungnya maupun ibu kos. Nah, juga mereka mengerti. Apakah Bapak masih ingat dengan ibu kos? Masih ibu kos. Jadi ibu kos saya itu saya ibu kos saya itu orangnya ramah, baik, dan dia punya anak sepantaran kami. Sepantaran kami. Dan bapak itu angkatan udara. Angkatan udara. Oh, bapak itu tentara ya, angkatan udara punya rumah kos yang cukup luas gitu. Nah, kami kos di situ. Jadi kami kos di situ dari berbagai suku. Dari berbagai suku. Ada orang Sumatera, ada orang Sulawesi, ada orang Bali gitu. Ada orang Nusantara. Berkumpul. Iya, berkumpul, kita berbaur. Jadi justru di situ kita saling mengenal suku-suku bangsa-bangsa kita kan gitu. Jadi lebih intens untuk sosialisasi di situ. Betul. Nah, ini kan tentang S1-nya tadi. Kemudian juga ada S2-nya. Boleh cerita lagi, Pak? Nah, yang mengenai S1 tadi, di Jogja saya juga aktif di organisasi. Di organisasi. Kami ada IPR, Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta. Di Jogja. Di Jogja. Jadi selain di sela-sela kuliah, saya juga menyempatkan diri untuk berorganisasi dengan orang-orang sekampung dari Riau. Dan di situ kita ada organisasi IPR, Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta. Nah, setelah S2 itu saya tempuh ketika saya sudah bekerja di Bank Eksim. Oh, berarti S2 ketika sudah bekerja. Di Bank Eksim ya. Saya sudah bekerja di Bank Eksim. Saya menempuh pendidikan S2 di swasta ya, di Sekolah Tinggi Ekonomi International Golden Institute tuh di Jakarta. Saya mengambil Magister Manajemen jurusan pemasaran. Pemasaran ya. Waktu itu berarti sudah bekerja. Sudah bekerja di Bank Eksim ya. Dalam posisi saya sebagai kepala cabang. Kepala cabang. Ya. Boleh ceritakan tentang pekerjaannya, Pak? Jadi setelah tamat dari Gajah Mada, saya melamar kerja diterima di Bank Eksim, Bank Ekspor Impor Indonesia. Itu Bank BUMN ya. Iya, betul. Bank BUMN. Nah, di situ saya mulai dari sebagai staf ya, staf muda ya, staf muda. Jadi tepatnya waktu itu di usia berapa, Pak? Di usia 27 ya. 27 tahun. Iya, sekitar 27 lah. Masih muda berarti ya? Ya, masih muda lah. Dia tamat kuliah. Karena baru tamat kuliah. Ya, dan fresh graduate. Fresh graduate kan, begitu tamat kuliah, langsung melamar, alhamdulillah diterima, langsung bekerja kan. Bekerja. Mulai dari staf muda di bank. Kalau di bank itu kan kita pertama kali saya masuk tuh ditempatkan justru di bagian akuntansi. Nah, di bagian akuntansi. Tapi itu di cabang Jakarta Gambir namanya. Cabang Jakarta Gambir. Nah, itu dari situ kita kan mutasi tuh. Oh, dimutasi. Dimutasi ke bagian-bagian yang lain. Ya. Jadi mutasi ke bagian kredit, mutasi ke bagian kas. Kemudian saya dimutasi keluar cabang itu menjadi kepala kantor kas di Tangerang Cikokol ya. Nah, itu jadi kepala kantor kas, mutasi lagi jadi kepala kantor kas di Jakarta Gedung Pusri. Jadi kepala cabang juga. Di bawah naungan cabang Jakarta Gambir tadi. Iya, di bawah naungan tadi. Iya, betul. Nah, berkutatlah saya di Jakarta. Dari Jakarta Gambir saya mutasi ke kantor pusat. Kantor pusat. Kantor pusat Bank Eksim. Kemudian mutasi lagi dari kantor pusat mutasi lagi ke cabang lagi, cabang Jakarta Puncak Mas namanya. Puncak Mas. Itu ditempatkan di kantor kas Jakarta Gedung Pusri. Jakarta juga. Masih Jakarta nih. Di pas saya bertugas di Jakarta Gedung Pusri itulah terjadi resesi luar biasa itu tahun 98 itu. Oke, resesi. Terjadi resesi 98, Bank Eksim juga kolaps ya.
Kolaps sehingga Bank Eksim kolaps sehingga di merger menjadi Bank Mandiri. di merger menjadi Bank Mandiri. Di merger bersama 4 bank lain kan, Bank Eksim, Bapindo, BDN dan Bank Bumidaya. Akhirnya menjadi Bank Mandiri. Oke. Nah, jadi otomatis kita ini kan waktu itu dites ulang. Dites ulang untuk bergabung ke Mandiri. Ya, alhamdulillah saya lulus ditempatkan sebagai kepala cabang di Jakarta Design Center itu. Ya di Mandiri berkelana lah kan, Mandiri berkelana lah mulai dari Jakarta sampai ke Ternate Maluku Utara. Oke, masuk, Mandiri. Mandiri semua, Balikpapan Mandiri kan. Posisinya Sama, jadi mulai dari Jakarta Design Center saya kepala cabang. Itu kan pakai kelas sebetulnya. Iya betul. Jakarta Design Center itu kepala cabang kelas 3. Kemudian masuk ke Jakarta Mangga 2 cabang kelas 2. Oke. Nah, kemudian masuk lagi ke Ternate Maluku Utara masih kepala cabang kelas 2. Oke. Nah, dari Ternate Maluku Utara masuk ke Balikpapan Ahmad Yani. Oh iya. Kepala cabang kelas 1. Kelas 1. Masuk ke Pekanbaru Ahmad Yani. Ahmad Yani. Dari Balikpapan Ahmad Yani masuk ke Pekanbaru Ahmad Yani kepala cabang kelas 1. Kelas 1. Berarti 3 2 1. Iya. Oke. Kemudian terakhir saya area Seriau itu ada satu area itu Pekanbaru ya. Area Pekanbaru ada di Sudirman Bawah. Tapi hari dipecah jadi 2. Jadi Riau itu dipecah 2 area. Area Pekanbaru sama area Dumai. Nah, saya dipromosikan dari Pekanbaru Ahmad Yani itu menjadi ke area manajer di Dumai itu, area pemekaran itu. Oke, itu tadi runtutan dari pekerjaan. Nah, sekarang sedang bekerja di mana, Bang? Ya, sekarang setelah saya pensiun dari Bank Mandiri 1 April 2019. Oh, berarti baru ya? Baru ya, saya baru. Ditawari oleh Sekda ya, Sekda untuk memimpin Persda Rokaulu Jaya. Ya, saya bilang walaupun sebetulnya saya ingin istirahat juga ya, sebetulnya istirahat. Dan terus saya kan setelah pensiun kan saya ngajar di UIR, di Universitas Islam Riau. Saya ngajar di semester 7 itu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis. SKB. Jadi di sela-sela mengajar ini kan sesuatu yang menggembirakan saya. Mengembirakan. Mengapa menggembirakan? Menggembirakan, Bapak? Saya bertemu dengan generasi muda kan, dengan anak-anak muda gitu kan. Kita bisa sharing ilmu. Jadi saya tidak hanya mengajar SKB aja, tapi saya mengajarkan praktek yang di perbankan seperti apa. Karena sudah orang lapangan. Udah orang lapangan. Orang lapangan ketika diminta untuk bekerja, teori oke, lapangan oke, makanya. Ya, jadi bagi mahasiswa itu menarik sekali. Menarik betul. Jadi untuk membangkitkan semangat mereka itu agar antusias ya mengikuti perkuliah, antusias bertanya, saya senantiasa setiap kuliah saya membawa hadiah. Oh, Membawa hadiah. Mungkin ada 10 atau 20 hadiah. Kalau boleh tahu hadiahnya berupa apa, Pak? Ada ballpoint, souvenir dari Bank Mandiri dulu. Ada souvenir, ada tas, ada dompet gitu, macam-macam. Nah, setelah saya mengajar, saya melontarkan pertanyaan kepada mahasiswa. Begitu ada yang bisa menjawab benar, saya kasih hadiah. Oke, membuat euforia tersendiri berarti ya. Jadi begitu orang saya masuk mengajar, anak-anak itu serius. Oh iya, saya menyimak. Agar ditanya Pak Marjeni, nanti saya bisa jawab, saya dapat hadiah. Dan hadiahnya keren-keren, kan souvenir Bank Mandiri. Strategi mengajar yang luar biasa. Dan tidak pernah ditakkan dosen yang lain itu. Oke. Jadi anak-anak itu gembira, pertama kali kegembiraan mereka itu satu, mereka bukan hanya dapat teori, tapi dapat ilmu prakteknya seperti apa. Iya, terus saya gambarkan prakteknya. Dan mereka menanti-nanti justru kapan mata kuliahnya jadi misterius banget ya. Iya. Kemudian ketika mata kuliahnya berakhir, berebut hadiah. Berebut hadiah gitu. Dari background yang di Mandiri itu semuanya secara struktur, kemudian semuanya di manage dengan baik. Apa beban terberat ketika harus masuk ke dinas itu sendiri? Di perusahaan daerah Rokaulu Jaya. Perusahaan daerah itu sendiri. Jadi terus terang saya menata dari awal ya. Menata dari awal. Jadi
bagaimana saya menertibkan ya, menertibkan mulai dari cara pembelian barang gitu ya. Jadi tidak semua bagian itu tidak membeli barang masing-masing gitu. Jika tidak terkontrol. Nah, itu saya tertibkan. Jadi pembelian barang oleh satu bagian saja namanya bagian logistik. Logistik. Nah, apapun keperluan semua bagian yang ada di Walaupun perusahaan, hal terkecil. terkecil sekalipun. Terkecil. Dibeli oleh logistik. Nah, bagian-bagian itu cukup menyerahkan formulir permohonan pembelian barang. Nanti bagian logistik akan membeli. Nah, jadi dengan demikian terkontrol, efisien. Terkontrol dan efisien. Jadi tidak ada kebocoran. Tidak ada kebocoran. Tidak ada markup, tidak ada apa gitu. Jadi okay. terkontrol gitu. Jadi yang kedua yang kita tertibkan juga itu pengaturan keuangan ya. Pengaturan keuangan. Jadi dari lapak-lapak sama kios-kios itu kan ditagih pembayarannya. Ditagih pembayarannya kepada lapak itu. Nah, uangnya itu hasil penagihan itu setiap sore itu harus dihitung. Oh, ada laporan berarti. Ada laporannya. Kemudian uang hasil itu harus disetorkan ke bank. Iya. Nah, jadi tertib ya gitu ya. Jadi tertib. Agar tidak ada kehilangan uang kan gitu. Agar tidak ada kehilangan uang. Berarti dulu sering kehilangan uang. Ya, belum tertib lah gitu ya. Belum tertib. Oke. Demikian juga di perparkiran. Nah, jadi kita pastikan pagi hari begitu kan sistem karcis tuh. Pagi hari diserahkan segepok karcis dengan jumlah tertentu mungkin 100 ya. Iya. Di petugas di depan, petugas awal ya, petugas depan. Kemudian pengunjung datang kan dikasih kartu. Iya, karcis. Ketika di pintu keluar itu kan harus dibayar. Iya, sore hari dikontrol antara jumlah karcis dengan jumlah uang. Kalau nggak klop itu petugasnya ganti. Oke. Berarti ada kontrol di dalamnya. Dia nggak loss saja. Jadi kalau umpamanya karcis itu ada 100, sore harinya dari 100 yang dikasihkan itu yang diberikan ke pedagang berapa, orang lain berapa, dari pertama dari 100 yang kita kasih yang datang tuh cuma 50 kan. Berarti di pintu keluar 50 kalikan 3.000. Biaya parkir kan 3.000. Kalikan 3.000. Nah, kalau nggak klop tuh, kalau 3.000 kali 50 150 kan. Kalau nggak klop itu ganti tuh petugas. Ganti. Jadi ini pola teller saya bikin. Teller. Teller itu kalau sore harinya uang itu tidak klop dengan postingan, dia ganti. Berapapun. Karena itu udah konsekuensi. Oke. Nah, terkait tentang pekerjaan, kita kembali lagi nih Pak. Apa kesan Bapak kalau misalnya orang menjelaskan rokan hulu? Apa yang menjadi kesan ketika berbicara tentang rokan hulu? Pertama kali kalau orang bicara rokan hulu, kesan saya orang rokan hulu itu gudangnya orang-orang pintar. Gudangnya orang pintar. Gudangnya orang hebat. Sehingga harus diekspos. Harus diekspos itu. Okay. Jadi menurut saya bukannya gudang-gudang orang hebat se-Riau ya, se-Indonesia. Kalau kita koleklah satu-satu gitu tuh, ada tuh ketemu itu. Tokoh kita ada di Sulawesi, orang Rukahulu ada di Kalimantan, orang Rukahulu ada kalau di Medan banyak kan gitu. Pokoknya bahkan ada banyak guru besar dari Rokan Hulu. Betul. Dan tugas dari Zondower untuk menguak siapa saja orang-orang Rokan Hulu yang menjadi inspiratif. Sebetulnya untuk hunting ya, mencari tokoh-tokoh itu. Iya, betul. Untuk digali, menjadikan sumber inspirasi. Betul. Nah, siapa tokoh daerah menginspirasi Bapak? Kalau dari tokoh daerah ya, tokoh daerah di pemerintahan, saya dulu sangat mengagumi Bapak Arifin Ahmad. Jadi dia itu kalau nggak salah dia itulah orang Riau pertama ya yang menjadi jenderal. Sehingga bisa menjadi gubernur di Riau. Biasanya kan waktu itu gubernur Riau itu kan orang non Riau semua.
non Riau kan. Jadi mulai dari Kaharudin Nasution itu jenderal juga, Iya, tapi dia kan betul. dari Medan. Dari Medan. Kemudian giliran Pak Arifin Ahmad ini kan dia orang Riau. Orang Riau. Karena dia jenderal, dia bisa jadi gubernur Riau. Kemudian belakangan dah setelah itu orang non Riau semua yang jadi gubernur Riau. Belakangan sampailah ada reformasi. Iya, reformasi. Ada reformasi. Mulailah kita kebetulan ada seorang jenderal juga yang dari Riau yang bisa jadi gubernur Riau, itu Pak Saleh Yasid ya. Saleh Yasid itu memang dia orang Riau yang menjadi gubernur Riau. Nah, generasi berikutnya itu memang apa? Memang sipil bisa jadi gubernur. Iya. Karena tidak harus jenderal. Iya, betul. Zaman itu, zaman Orde Baru kan memang itu harus jenderal. Ya. Kemudian untuk tokoh daerah, kemudian tokoh nasional. Tokoh nasional saya sangat mengagumi Habibie ya. Habibie. Oh, benar. Habibie kan orang visioner ya. Visioner luar biasa dan berprinsip. Berprinsip. Jadi kita kalau ingin maju itu kan gitu, kita visioner, kemudian punya prinsip, punya prinsip yang tidak tergoyahkan ya. Yang tidak tergoyah. Nah ini yang melatar belakangi kami sekeluarga itu. Jadi kenapa orang menghargai kami gitu ya? Bukan karena harta, tapi karena kami orang berprinsip. Kami bukan orang mudah disogok ya. Jadi kami bukan korupsi. Kami sekeluarga nggak ada koruptor. Tidak koruptor dan tidak mudah disogok. Punya prinsip. Jadi disitulah harga. Disitulah harga kita. Ada value, nilai ada value kita ya. Gitu. Jadi kalau istilah sekarang tuh orang tuh punya kredibilitas, Ya, punya betul. reputasi. Menurut saya disitulah harga diri seseorang tuh di situ. Betul. Bukan di harta. Nah, apa kegiatan atau karya Bapak yang monumental selama bekerja? Selama bekerja ya. Selama bekerja atau apa sajalah. Jadi di Bank Mandiri ya, saya menciptakan strategi marketing yang tidak dimiliki orang lain. Strategi marketing. Yang saya namakan culture marketing approach. Culture marketing approach. Jadi kita marketing mendekat orang dengan pendekatan budaya. Budaya, betul. Mengapa harus budaya? Jadi gini. Marketing Jadi gini. Kebetulan nasabah itu mereka itu kan punya latar belakang, punya asal usul. Nah, nasabah itu kalau dia disentuh asal usul dia akan lebih mudah kita sentuh. Betul. Daripada kita sentuh dengan materi. Akan lebih nyaman. Lebih nyaman. Dan saya dulu suka mengumpulkan lagu-lagu daerah. Lagu-lagu daerah ini saya burning. Nah, saya jadikan alat marketing. Umpamanya saya mau mendekati orang Batak. Saya kasihkan lagu Batak ke dia. Itu akan lebih menyentuh dia. Karena kebetulan perjalanan dari Pekanbaru ke Medan kan cukup jauh tuh. Apa teman di mobil yang paling enak? Musik. Iya, betul, lagu. Karena dia orang Batak, kita kasih lagu Batak. Ya happy lah dia. Dan dengan pola pendekatan seperti itu, saya berhasil menggait nasabah. Mulai dari orang Melayu dengan lagu Melayu, orang Minang dengan lagu Minang, orang Jawa dengan lagu Jawa, orang Sunda dengan lagu Sunda. Teori ini yang saya terapkan di Bank Mandiri dan berhasil. Dan tidak ada satu orang pun di Indonesia berpikir begini. Tidak ada yang berpikir begitu. Selain itu kami sekarang bersama kakak-kakak itu mendirikan sekolah SMK Yahya Zaidar di Pasir Pengarayan. Yahya Zaidar nama ayah kan ya Haji Yahya, Zaidar nama ibu. Nama ibu. Jadi kami padu jadi SMK Yahya Zaidar. Jadi itu SMK ada mulai dari di situ juga ada TK ya, ada TK. Ada SD, SMP, SMK. Lengkap itu. Nah itu
pembangunan gedung sekolahnya itu kami gotong royong adik-beradik itu. Gotong royong adik-beradik, Iya. tanpa proposal. Tanpa proposal. Oke. Gotong royong adik-beradik. Nah, kemudian dalam perjalanannya untuk membiayai guru-gurunya, SPP anak-anak kadang-kadang kurang cukup. Kami adik-beradik gotong royong lagi itu membayar gaji-gaji guru itu. Berarti memang sebegitu menghargainya Ya, tentang ilmu. betul. Kami sangat menghargai pendidikan. Menghargai ilmu dan pendidikan, iya, betul. sehingga memang membuat sehingga memicu untuk sama-sama membuat tempat pendidikan bagi orang-orang. Jadi sebetulnya kami ingin berbagi dengan masyarakat. Berbagi dengan masyarakat Rokanhulu, terutama di Pasir Pengarayan, dan di Muara Rumbai kita juga mendirikan SMK Ahmad Latifah ya, yang dikomandoi oleh Bapak Profesor Dr. Muhtar Ahmad, kakak ipar ya. Di sana kita juga support itu kemajuan SMK di Muara Rumbai, support juga kemajuan di Pasir Pengarayan. Jadi banyak kita menampung orang-orang yang tidak mampu sebetulnya. Orang-orang yang tidak mampu. Jadi bagi yang tidak mampu itu SPP gratis. SPP gratis. SPP gratis. Wah, luar biasa sekali. Apalagi anak-anak yatim piatu ya. Anak-anak yatim piatu kita sekolahkan gratis. Karena memang konsep awal dibentuk itu adalah untuk membantu masyarakat. Membantu masyarakat Rokanhulu agar dia mengenyam pendidikan. Mengenyam pendidikan gitu. Kemudian bisa juga kita menyediakan keterampilan bagi mereka sebagai bekal dia untuk hidup. Berarti harusnya tidak ada alasan lagi bahwa anak Rokanhulu, tepatnya Muara Rumbai, itu tidak berkarakter. Oh iya. Karena apa? Karena sudah ada fasilitasnya. Ada fasilitasnya. Jadi kalau bagi anak-anak di Muara Rumbai yang tidak mampu, datanglah sekolah SMK Ahmad Latifah itu gratis kalau memang nggak mampu. Tapi kalau mampu, bayar SPP sehingga kita bisa berbagi kan, Iya, berbagi, betul. bisa mensubsidi orang-orang yang tidak mampu. Demikian juga di Pasir. Dan siswanya bukan hanya masyarakat Rokanhulu, termasuk dari luar Rokanhulu, dari Padang Lawas. Oke, Padang Lawas. Dari Padang Lawas ada yang bersekolah ke SMK kita. Iya, betul. Jadi mereka merasa SMK di Pasir Pengarayan atau di Rambaila itu kualitasnya baik. Oke. Dan artinya ini terbuka, bukan cuma untuk Rokanhulu aja. Ya, terbuka untuk saudara-saudara kita di kabupaten tetangga ya. Betul. Jadi ada yang dari Padang Lawas, ada yang dari Bangkinang. Ada yang dari Bangkinang. Ya, betul. Jadi kita terbuka, dunia pendidikan itu terbuka. Iya betul, tidak tertutup. Tidak tertutup, terbuka. Nah, ajang kita atau ladang bagi kita untuk mencari amal jariah loh. Amal jariah. Iya, betul. kita kan nggak lama. Berarti memang konsep dari yang diajarkan orang tua adalah ilmu dan agama. Iya, sampai betul. sekarang tetap diterapkan. Iya. Sehingga tujuannya itu amal jariah. Amal jariah akhirnya kan gitu. Jadi kalau bayangkan kalau kita anak yatim piatu di Pasir itu kita sekolahkan gratis. Dari ilmu itu dia bisa mandiri, bisa bekerja. Nah. Jadi seolah prinsip visioner itu diturunkan dan mendarah daging tanpa disadari. Disadari. Nah, ini ada buku. Untayan Puisi Perjalanan di Tengah Padang Kehidupan. Boleh cerita tentang buku ini, Pak? Iya. Jadi sebetulnya Rokanhulu itu kan gudangnya seniman. Gudangnya sastrawan. Nah, jadi saya waktu kecil di SD itu saya suka melihat pementasan. Jadi kebetulan di dekat rumah tuh ada gedung pertemuan namanya. Di situ sering dipentaskan berbagai macam kesenian. Ada pementasan diwara, ada pementasan pembacaan puisi, deklamasi. Dan itu karena saya sering melihat, itu menginspirasi saya. Menginspirasi jadinya ya. Jadi waktu SD saya sering
sering mewakili SD1 itu tampil untuk lomba deklamasi. Berarti memang sudah berani sejak dini. Iya. Oke. Ya. Jadi buku ini isinya sebenarnya tentang apa, Pak? Ini sebetulnya buku ini kan sebetulnya mengenai perjalanan kehidupan saya sebetulnya. Perjalanan Jadi kehidupan. perjalanan kehidupan saya itu saya tulis dalam bentuk puisi. Dalam bentuk puisi. Ini unik juga. Jadi kan saya umpamanya ketika saya masa kecil di Pasir Pengerayan, saya menulis puisi mengenai Lungun Batang Lubuh. Lungun Batang Lubuh. Lungun Batang Lubuh itu menceritakan masa kecil saya bermandi-mandi di situ bersama kawan-kawan sebaya. Iya, oke. Kemudian kalau saya mengunjungi suatu tempat, saya menulis puisi mengenai tempat itu. Waktu saya umpamanya haji, saya menulis puisi mengenai haji. Kemudian ketika saya merantau di Solo tadi, saya menulis puisi mengenai Solo. Sampai keluar dari Indonesia pun? Saya tulis. Keluar. Jadi ya ada kesempatan keluar negeri, umpamanya ke Paris, ke Amsterdam, ke Istanbul, ke Cina, saya tulis tuh. Kan di setiap negeri itu ada hal yang unik. Iya betul. Yang ada unik, ciri khasnya masing-masing. Yang saya bisa berbagi dengan pembaca. Okay. Sekaligus menarik dia. Ini loh Paris, silahkan datang ke Paris gitu loh. Oke, ini Paris menurut saya silahkan Anda datang. Apakah berbeda atau sama? Iya, betul. Nah, apa cita-cita Bapak dan pesan Bapak terhadap Rokan Hulu kampung halaman? Ya, jadi cita-cita saya agar Rokan Hulu ini maju ya, Rokan ini maju, terutama generasi muda ya. Generasi muda ini pertama kali dilandasilah dulu dengan ilmu ya. Kemudian dilandasi dengan agama yang baik. Ilmu agama. Yang baik. Sehingga agar karakter orang Rokan Hulu itu kelihatan gitu loh. Sebetulnya orang Rokan Hulu itu kan orang pintar, orang beragama yang baik, orang punya reputasi yang baik, orang punya kredibilitas yang baik. Nah ini sekarang yang agak rusak. Sudah terkikis. Mengapa bisa terkikis sebenarnya Pak? Sebetulnya karena pengaruh zaman ya. Pengaruh zaman. Modernisasi berarti ya? Iya, pengaruh zaman. Kita tidak kuat menghadapi pengaruh zaman. Makanya kita begitu ada pengaruh zaman, kita kembali ke jati diri kita. Jadi kita kuat dengan hantaman badai itu. Sehingga kita tegar. Ilmu dan agama. Dasar itu ilmu dan agama. Sehingga timbul karakter yang mampu untuk menghadang pengaruh zaman itu sendiri. Sehingga kita menjadi orang yang berkarakter orang reputasi, orang yang berprinsip, yang dihargai orang. Betul. Bisa berkarya untuk kampung halaman gitu. Kemudian moto hidup. Manata para sahabat-sahabat dari tokoh inspiratif ingin tahu dan mencontoh pasti ya. Jadi moto hidup saya seorang pekerja keras ya. Seorang pekerja keras, pekerja cerdas gitu. Kemudian saya sangat menghargai prestasi. Sangat menghargai prestasi, sangat menghargai kinerja. Jadi kemudian dalam kita bekerja selalu menunjukkan karya terbaik. Agar apa? Agar bermanfaat kepada masyarakat, apalagi bermanfaat bagi kampung halaman, bagi Rokan Hulu. Jadi bagi kita Rokan Hulu segala-galanya gitu. Rokan Hulu segala-galanya. Oke. Jadi memang orang yang disiplin kemudian bisa memanajemen waktu adalah orang yang masa depannya pasti kesuksesan. Ya. Jadi tidak ada kesuksesan yang tidak dicapai dengan tidak disiplin. Tidak mungkin. Semua step-step untuk mencapai kesuksesan itu dengan disiplin. Okay. Dengan perencanaan. Kan gitu kan? Iya, betul. Dengan eksekusi, dengan kontrol, dengan evaluasi. Merencanakan ulang. Nah, itu kan. Tapi itu kalau kan disiplin tidak tuh. melakukan keempat ini berangan-angan sukses berarti sedang mimpi. Mimpi sukses. Mimpi yang tidak berkesudahan gitu.
Oke, terima kasih Ya, kepada Bapak makasih. yang telah meluangkan Ya, waktunya. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, angin tidak menghembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan dari akarnya. Ya. Untuk teman-teman Zondower dimanapun berada, tetap dukung channel kita, tepatnya di Tokoh Inspiratif ataupun Tokoh Bicara, dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tetap bunyikan lonceng notifikasi agar bisa selalu mendapat update dari Zondower. Dan jangan lupa untuk like, kemudian komen apa saja yang perlu untuk ditingkatkan ke depannya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.